Ustaz, sebelumnya ini saya memang juga kurang lebih memiliki pengalaman seperti Ustaz juga. Memang saya dari kecil udah ditinggalin sama bapak juga waktu saya masih usia di kurang lebih 7 tahun. Dan selang gak lama itu ibu pergi tapi menikah lagi. Ibu pergi tapi menikah lagi. Ya menikah lagi. Terus saya memang tinggal bersama keluarga setelah itu. Dan dari kecil memang sudah terbiasa untuk harus mandiri, harus kuat. Itu. Jadi akhirnya dari cerita tersebut, kisah tersebut akhirnya membuat saya itu makin kesini membuat saya itu lebih kayak trust issue gitu loh. Trust issue kepada ibu, keluarga sendiri. Keluarga sendiri, oke. Trust issue. Kepada keluarga sendiri. Terus saya merantau ke Jogja untuk berkuliah waktu itu dan memang dari kecil harus sudah mandiri, jadi sampai di Jogja pun saya memang harus bekerja untuk membiayai diri sendiri. Dan sampai sekarang saya juga udah 4 tahun lebih nggak pulang ke kampung. Orang-orang itu toksik gitu loh, belum pengen pulang ke sana gitu. Jadi setelah sampai di Jogja dan nggak pengen pulang udah lama banget, tapi nggak ada keinginan untuk pulang ke sana. Dan bahkan sering di telepon atau itu suruh pulang, tapi saya bahkan nggak mau ke sana gitu. Karena saya berusaha tidak ingin masuk ke zona yang menurut saya itu membuat saya itu jadi lebih sakit gitu, lebih sakit. Nah, dan juga saya juga punya masa lalu yang benar-benar yang sampai saat ini membuat saya nggak bisa ngelupain dan merasa hancur banget. Ya paling urgent sih yang terkait tadi. Memang tidak pengen pulang gitu. Karena dan sebelumnya juga memiliki kerenggangan dengan ibu juga karena yang tadi gitu. Jadi saya itu juga dilema gitu. Susah untuk bisa menghilangkan apa namanya? Sakit hati. Dendam gitu, sakit hati gitu. Saya tuh sampai mikir Tuhan tuh tega banget gitu loh sama saya gitu. Dan bahkan saya tuh sampai nggak mau ibadah lagi gitu. Nggak mau beribadah lagi. Saya sampai nggak beribadah lagi sampai bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu sama Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah berdoa karena saya merasa sama aja capek gitu hidup gitu, capek banget gitu hidup. Dan bahkan semakin saya meninggalkan Tuhan, justru saya tuh merasa semakin kayak gelap gitu, makin merasa nggak ada jalan lagi, buntu gitu, makin buntu, benar-benar mau kemana, mau lakuin itu rasanya itu hambar banget. Bahkan saya berusaha untuk sholat, untuk kembali lagi, dan saya merasa nikmat ibadah itu udah nggak ada lagi gitu. Gimana sih Ustadz untuk bisa menjawab semua keresahan tadi gitu, yang bahkan ibadah pun saya udah nggak bisa ngerasain lagi gitu. Mas Ijul, coba perbaiki satu saja, sholatnya diperbaiki, mulai dengan menjaga waktunya. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Jalani dulu, rasanya nanti akan ketemu setelah kita melewati dengan semua cara yang kita lakukan. Kita nggak bisa begini. Dalam hidup tuh nggak begini, nggak. Saya ngelakuin ini pahalanya apa gitu, nggak gitu. Dalam hidup ini ada yang namanya riyadhah. Apa namanya? Riyadhah itu latihan mendekat kepada Allah. Nah, satu perangkat yang Allah hadirkan namanya apa? Sholat. Baginda Muhammad SAW pernah sedih dalam hidupnya. Pernah tidak? Pernah. Apa yang bikin baginda Nabi sedih? 2. 1, kehilangan istrinya Khadijah. 2, kehilangan pamannya Abu Thalib. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka bagaimana cara Allah menguatkan hati Nabi? Allah
memberikan kepada Nabi satu peristiwa namanya Isra Mi'raj. Betul? Nabi diajak keliling. Isra dari Haram ke Aqsa, Mi'raj Nabi diangkat dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika diangkat Nabi menembus beberapa langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Di setiap langitnya Nabi bertemu dengan para nabi, yang para nabi itu menceritakan tentang rasa sulit, rasa sedih yang pernah dialami oleh para nabi sebelumnya. Poinnya, Nabi itu dikuatkan sama nabi-nabi yang lain. Muhammad, jangan khawatir. Kalau urusan diuji, aku pun pernah diuji, kira-kira begitu. So poinnya, pulang dari sana Nabi dapat oleh-oleh. Perintah apa? Sholat. Mas Ijul, cara menyembuhkannya healing. Healingnya apa? Muter. Muternya gimana? Temui orang-orang yang orang-orang itu kaya dengan hikmah, yang diuji dengan masalah. Jangan menyendiri dengan semua kesendirian, jangan. Pergi kemana? Masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ke masjid. Coba jaga sholat subuh 40 hari, jangan tertinggal. Awal waktu, tepat waktu. Lihat perbaikan ke depan. Kalau mau naik level, jaga tahajud 40 hari, jangan tertinggal. Tunggu keajaibannya. Allah akan kasih kabar terbaik untuk Mas Ijo. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, hancur agamanya. Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Dulunya ayah saya sebagian besar orang bilang kiai. Tapi kami anak-anaknya 8 bersaudara itu jadi sosok yang fatherless. Ayah saya nggak pernah ada di rumah, nggak pernah merangkul sedikit pun anak-anaknya. Adik saya dimasukkan pesantren sama ayah saya sejak umur 3,5 tahun sampai umur 18 tahun. Efeknya dari itu apa? Sejak umur 9 atau 10 tahun, setiap adik saya pulang dari pesantren, saya tuh selalu terima kekerasan dari adik saya. Kekerasan luar biasa, karena efek dia dendam. Dia ngerasa kenapa cuma dia yang dibuang ke pesantren. Kenapa saya enak-enakan di rumah. Itu kekerasan berlangsung bertahun-tahun dari umur saya 9 sampai mungkin umur saya 18 tahun. Saya mau memutuskan nikah cepat. Karena kalau saya nggak nikah cepat, Ustadz, mungkin saya mati. Karena kekerasan yang adik saya lakukan itu luar biasa. Bagaimana saya mau nerima takdir, Ustadz? Bukankah adik saya masuk pesantren itu karena kepatuhan ibu saya terhadap perintah ayah? Perintah ayah itu berdasarkan perintah dari kiainya. Sekarang adik saya punya 3 anak. Dengan segala kekerasan yang sudah dia lakukan, pada akhirnya dia berakhir skizofrenia. Dengan segala kekerasan yang sudah dia lakukan kepada saya, pada akhirnya anak-anaknya jadi tanggungan saya. Dan karena begitu beratnya apa yang saya tanggung, suami saya nggak bisa terima, Ustadz. Dia minta saya pilih keluargamu atau aku. Karena saya nggak bisa milih, saya bilang gini, kamu bisa dapat perempuan yang lebih baik dari saya, tapi keluarga saya
nggak bisa dapat anak saya nggak bisa dapat ibu lain, adik saya nggak bisa dapat kakak yang lain, keponakan saya nggak bisa dapat tante. Jadi silakan kamu yang pergi. Bukan cuman itu, Ustaz. Adik saya yang terakhir pun mengalami gangguan kejiwaan, depresi, PTSD, anxiety. Saya pun sama. Saya penderita depresi, PTSD, dan anxiety. Dari 8, kami bertiga mengalami gangguan kesehatan mental. Dari 8, 3 gangguan mental, 3 disabilitas, hanya 2 yang normal. Saya perempuan, orang bilang sandwich generation, buat saya gak apa-apa. Cuman saya sempat tanya ke beberapa kajian, mana yang harus saya pilih, suami atau keluarga. Rata-rata semua bilang saya harus mengutamakan suami. Karena tanggung jawab keluarga itu ada pada anak laki-laki. Tapi tidak ada anak laki-laki di keluarga saya, Ustadz. Semua anak laki-laki kena gangguan jiwa. Saya harus bagaimana? Bagaimana saya bisa nerima takdir ini? Dan sekarang ya suami saya juga milih pergi karena dia nggak kuat dengan apa yang harus saya tanggung setiap bulannya. Itu aja, Ustadz. Jadi memang tidak semudah itu menerima takdir. Teteh AA juga merasakan sekali nggak mudah kalau ada dalam kondisi Teteh. Tapi saya akan bilang begini, kalau ada yang nanya, Ahilman, kenapa ujianku seberat ini? Saya menjawab, karena Teteh sekuat itu. Kenapa ujianku dengan yang lain tuh kayaknya ujian aku tuh ujung ke ujung. Iya, karena boleh jadi dalam pandangan Allah, Teteh hatinya, pundaknya lebih kuat untuk bisa mendapatkan ujian itu. Dan percayalah, Allah tidak mungkin menempatkan satu ujian kepada seseorang kecuali Allah tahu hati dan pundaknya kuat menerima itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikanmu beban melebihi batas kemampuanmu. Allah tidak mungkin memberatkanmu seberat itu kecuali Allah sedang membesarkanmu sebesar itu. Maka mohon maaf Teteh yang tadi diuji dari ayah, dari adik, dari suami. Mungkin ini fase-fase yang berat dari semua hidup. Tapi percayalah, makin berat ujian, makin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumusnya. Tapi kapan Kapan? Di Quran disebutkan, ada sahabat yang nanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, kapan? Tapi apa kata Nabi? Pertolongan Allah itu dekat. Dekat. Kapan? Nyatanya tuh gak datang-datang. Kalau kita merasa bahwa jauh, makin jauh. Tapi kalau Teteh ngerasa makin dekat, mungkin keadaannya gak berubah. Tapi Teteh makin kuat menjalani hidup ke depan. Biasanya pelangi itu akan datang setelah badai itu semakin menjadi-jadi dan menghampiri kita. Mungkin gak tahun ini, mungkin gak tahun depan, tapi tahun-tahun yang akan datang, mungkin bukan di dunia, tapi boleh jadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Maka tenang saja. Nabi mengabarkan, orang yang berat ujiannya di dunia, maka nanti akan diringankan hisabnya di akhirat.
Kenapa? Karena Allah segerakan ujiannya di dunia sebagai cara dia mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, teteh dengan semua ujian ini, ayo bikin teteh tegar, bikin teteh kuat. Allah sedang siapin kebaikan. Catat kalimat AA. Kapan pertolongan itu akan datang? Sebentar lagi. Ketika kapan? Ketika teteh mulai ridho, mulai belajar nerima. Saya tuh adalah anak pertama Ya. dari 4 bersaudara. Dan tadi AA juga udah cerita, udah bilang kalau misalnya ujian itu akan melekat pada orang terdekat. Dan ternyata benar, A. Ujian saya datang dari keluarga saya sendiri, terutama dari orang tua saya sendiri. Mungkin saya bisa dibilang saya mendapatkan siksaan batin mungkin ya, kasarnya. Dari zaman SMA sampai hari ini, sebetulnya dari tahun 2016 saya mulai berdamai sama diri sendiri itu tahun 2022. 21 mulai berdamai, mulai menerima katanya yang takdirnya Allah itu baik untuk saya, untuk kita semua gitu, walaupun pahit. Saya mencoba berdamai dengan itu semua gitu. Tapi kenapa ya gitu, semakin kesini ternyata hati saya, batin saya nggak kuat. Hati saya mungkin hari ini sedang lelah. Bahkan saya mungkin, maaf, alergi kata qadarullah sekarang. Jadi kadang orang bilang, nama qadarullah gak apa-apa gitu. Dapat orang tua seperti ini qadarullah gitu. Mendapatkan teman-teman seperti ini qadarullah gitu. Tapi kenapa ya gitu, saya setelah bertahun-tahun mencoba berdamai dengan orang tua, walaupun banyak siksaan gitu, banyak makian, bahkan saya juga pernah disebut anak durhaka juga pernah gitu beberapa kali. Bahkan setiap diskusi selalu ada materai di atas kertas, selalu ada begitu. Tapi saya mulai berdamai, saya mulai menerima karena saya tahu ridho seorang anak itu ada dari ridho orang tua gitu. Tapi kenapa ya gitu? Kok saya makin sini makin banyak gitu ujian yang Allah kasih ke saya gitu. Saya sampai bercermin ke diri sendiri, ya Allah, saya tuh salah apa sama orang gitu. Apakah saya kurang berbakti gitu? Apakah saya kurang untuk memaafkan orang gitu? Saya selalu hadirkan Allah gitu. Bahkan di rumah, di kamar, kalau setiap malam-malam nangis, saya selalu teriak ke bantal saya, ya Allah, ini sakit banget. Saya nggak bisa gitu. Tapi kenapa ya gitu, ujian yang Allah kasih terus sampai sekarang gitu. Bahkan sekarang lebih menyakitkan gitu untuk kata-katanya ya. Kata-kata orang tua dari keluarga mungkin sedikit menyakitkan untuk batin saya gitu. Mungkin pertanyaan saya, adik bilang tidak ada yang melukaimu, kamu hanya terluka oleh harapan kamu sendiri. Apakah saya salah mengharapkan mendapat kebahagiaan dari keluarga saya, orang tua saya, dan sekitar saya? Benarlah apa yang tadi kita bicarakan sama-sama, bahwa ujian yang paling berat itu datang dari orang yang terdekat dan orang yang paling melekat. Yang pertama, terima dulu bahwa teteh memang diuji dengan orang terdekat. Terima. Orang tuaku mengujiku, ya Allah, ini takdirmu. Orang sekeliling mengujiku, ya Allah, ini takdirmu. Ingat, semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Yang tidak baik itu hanyalah kita memahami yang Allah hadirkan. Contoh, dalam berdoa, kita sering bilang, ya Allah, aku mintanya A, tapi kenapa engkau kasihnya B? Aku minta orang tuanya seperti ini ya Allah, tapi kenapa engkau kasih orang tuaku seperti itu? Bukan Allah tidak mengabulkan doamu, tapi Allah memilihmu untuk bisa menerima semua takdirnya Allah
dengan kelapangan hatimu. Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Teteh, boleh jadi semua luka yang teteh rasakan itu adalah cara Allah agar membuat teteh makin dekat ke Allah. Kalau teteh nggak diuji sama orang tua, kalau teteh nggak diuji dengan semua yang ada dalam hidup, lewat cara apa teteh bisa dekat ke Allah? Lewat cara apa kita bisa tahajud? Lewat cara apa kita bisa duha? Lewat cara apa kita bisa ngaji? Lewat cara apa kita bisa sholat khusyuk? Lewat cara apa kita bisa doanya panjang? Bisa sujudnya lama? Hilman, kalau kamu dulu gak yatim, kalau dulu kamu gak pernah tinggal di panti asuhan, mungkin kamu gak sebesar ini. Karena boleh jadi kamu diberatkan hidupnya untuk menemukan ruas-ruas jalan yang membuka lapangnya hatimu, yang sampai kamu mengerti beratnya hidupmu di masa lalu adalah cara Allah membesarkanmu di waktu yang akan datang. Pertanyaannya, terima gak semua itu? Maka teteh sayang, level pertamanya terima dulu. Mulai istighfarnya diperbanyak. Kesel tuh boleh loh, manusiawi. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekesalan. Sedih boleh gak? Boleh. Yang tidak boleh larut dalam kesedihan. Teteh, jangan murung. Sibukkan harinya dengan kesibukan yang lain. Hidup tidak seburuk itu. Memang berat diuji dengan orang tua. Tapi teteh tadi bilang ridullah fi ridul walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Terima ridho, deketin Allah. Ahilman doakan semoga teteh bisa bertemu dengan orang baik. Yang orang baik itu nanti akan menyempurnakan semua luka hati yang pernah dirasakan. Pantaskan dirinya, lapangkan hatinya. Jangan marah dengan keadaannya. Karena Allah tidak mungkin menghadirkan orang baik itu kalau di hati kita masih ada kebencian pada keadaan yang Allah takdirkan. Perkenalkan, nama saya Upi. Kebetulan saya ibu dari 3 anak. Yang ingin saya tanyakan di sini, AA. Cinta pertama saya yaitu ayah saya. Kebetulan beliau sudah meninggalkan kami di 3 tahun yang lalu. Yang terus terang itu akan sangat menghancurkan perasaan saya karena saya anak pertama. Namun yang membuat saya jadi tidak merelakan, mohon maaf, karena ayah saya meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hampir 1 M. Ya, karena kebetulan ayah saya usaha waktu itu dan beliau itu terkena beban pajak. Jadi pada satu ketika ibu saya menerima surat tagihan pajak. Kebetulan beliau pasca stroke. Karena saya anak yang pertama, saya merasa shock, kemudian harus menyelesaikan itu. Alhamdulillah ada yang bisa saya lakukan, salah satunya adalah menjual aset. Tetapi itu tidak menyelesaikan A. Dan sampai hari ini itu masih ada tagihan-tagihan. Jujur saya sempat marah sama, mohon maaf, marah dengan almarhum. Saya merasa kenapa beliau meninggalkan kami dengan beban yang seperti ini. Bahkan waktu ibu saya itu menuntut saya sempat bilang, Ibu, andai saya bisa menukar nyawa saya ingin saya yang terkubur, bukan ayah saya. Biar ayah saya yang menyelesaikan semua ini. Pertanyaan saya, AA,
Saya tahu sikap saya salah karena Allah lebih sayang ayah saya. Tetapi jujur ini sangat menyakitkan, ini sangat capek, ini sangat melelahkan karena dengan nominal yang terus bertambah hari ke hari, saya seperti menghadapi rentenir. Bahkan kadang dalam doa saya kepada almarhum, saya ingin ketemu dengan ayah saya untuk meminta pertanggungjawaban beliau kenapa meninggalkan kami dengan beban yang begini berat. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Doa apa lagi yang harus saya panjatkan untuk almarhum? Ada 5 tingkat kesalahan manusia. 1 aib, 2 maksiat, 3 dosa, 4 durhaka, 5 zolim. Anak punya salah sama orang tua namanya apa? Durhaka. Tapi kalau orang tua punya salah ke anak namanya apa? Zolim. Bedanya dosa dengan zolim apa? Kalau dosa itu urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau zolim urusannya 2. 1 sama Allah, 2 sama manusia. Maka ibu, untuk kesalahan ayah kemarin, pasti akan ayah pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu jangan merasa bahwa ayah saya tega, jahat, meninggalkan hutang dan seterusnya. Sudah. Ayah ibu udah salah. Dan boleh jadi mohon maaf, boleh jadi ayah kita berhutang tuh untuk kita juga. Maka cukuplah dia menanggung semua kesalahannya. Jangan dibebankan lagi dengan cara kita memandang kesalahan ayah kita. Jangan menghakimi kesalahan ayah kita. Cukup biarkan ayah kita mempertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tugas kita anak, ringankan hisabnya. Gimana caranya? Hutangnya selesaikan. Tugas ahli waris menyelesaikan hutang orang tua. Betul? Tapi belum ada. Jalani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada manusia melebihi batas kemampuannya. Kita lepaskan semua demi menyelamatkan orang tua kita. Karena bagaimanapun kita tidak akan ada di sini kalau tidak ada orang tua kita. Setuju? Ibu jangan marah sama ayah. Belajar ridho dulu. Jalani semuanya. Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. 1, doa. Doakan orang tua kita yang sudah wafat di alam kubur. 2, lanjutkan kebiasaan baik. Kalau orang tua kita punya kebiasaan baik dalam hidup, lanjutkan oleh kita. Dan yang ketiga, sedekahkan atas nama orang tua kita. Adapun cerita seperti ibu memang membutuhkan kekuatan hati dari keluarga besar untuk menerima apa yang ayah pernah lakukan. Semoga almarhum ayahanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.